Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bahasa C. Dari dasar-dasarnya itu tentang tipe data, kemudian ada percabangan dan perulangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tipe data terlebih dahulu. Di bahasa C itu tipe data itu biasanya itu ada integer, kemudian ada char, ada string, ada float, dan ada double. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan coba untuk menjelaskan tipe data. Jadi di sini pertama ada INTI, kemudian ada char kita pakai J. Kemudian di sini ada K. Nah, kalau untuk char itu tuh di sini pada variabel ini gak ada arraynya, tapi kalau untuk string di sini kita pakai kayak apa, semacam array gitu, kayak ukuran datanya. Jadi di sini saya contohkan 20, kemudian float pakai L, kemudian di sini ada double itu ya kayak sama kayak integer sih, jadi ya mungkin nggak usah. Dan di sini saya coba printf. Di sini saya ingin mencoba menginputkan dari tipe data ini, masukkan angka, kemudian kita inputkan menggunakan scanf. Nah, untuk tipe data integer ini, untuk scanf-nya itu kita pakai %d atau %i, terserah mau pakai yang mana. Kemudian jangan lupa kita berikan alamat variabelnya. Di sini kan untuk variabel integer kan pakainya i, berarti kita pakai dan i. Selanjutnya printf lagi. Di sini masukkan karakter. Untuk scanf pada char ini, di sini beri spasi, karena kalau beberapa gitu saya dulu pernah, jadi kalau misalnya kayak char gitu tuh di beberapa IDE itu ada yang kayak gini, itu bisa terbaca charnya, tapi kalau di dev sih scanf-nya tuh dikasih spasi. Terus alamat dari char itu berarti kita pakai dan y. Kemudian printf, masukkan kalimat scanf-nya. Nah, di sini kalau pakai string itu %s yang menunjukkan itu string. Terus ke variabel k. Printf, masukkan bilangan desimal. Scanf %f menuju ke dan r. Lalu kita coba jalankan. Masukkan angka. Sini 5. Karakternya. Kemudian ada i, kalimat, bilangan desimal. Nah, di sini kan baru inputnya doang, belum saya kasih untuk mencetaknya, berarti tinggal kasih aja printf \n ini untuk mencetak enter ya. Terus angka yang dimasukkan adalah %d, kemudian
Kalau misalnya scanf kan pakai dan, di sini nggak usah langsung ke variabelnya. Ini saya copy aja. Karakter yang dimasukkan itu kalau di sini sama %C. Kalimat yang dimasukkan pakai %S. Di sini jangan lupa J, K. Terus di sini bilangan desimal yang dimasukkan itu %S. Nah, selanjutnya ini kan sudah dibuat ya untuk mencetak hasilnya, terus kita jalankan. Masukkan angkanya 5, karakternya bintang misalnya, terus aku desimalnya 9. Nah, ini di sini kan udah terbaca ya, 5 bintang, aku ini 9,0000 sekian. Nah, terus di sini gimana caranya biar apa namanya floatnya itu enggak nolnya itu banyak. Nah, caranya itu di sini kita beri titik 2F supaya di belakang 0 itu ada 2. Di belakang bilangan itu ada 2 gitu. Nah, terus kita jalankan 5 bintang Q 8. Nah, di sini kan tercetaknya 2 ya. Enggak yang kayak tadi banyak banget gitu. Nah, terus kita coba lagi. Kan di sini kan string kan. Kalau string kan biasanya kalimat kan nggak cuma satu gitu. Banyak kalimat. Nah, berarti coba kita masukkan. Misalnya di sini aku suka. Nah, kenapa nggak bisa di sini? Karena untuk scanf-nya tadi itu kurang tepat pakainya. Nah, di sini untuk masukannya itu pakai seperti ini. Nah, ini simbol untuk ini ya. Apa namanya? Untuk menginputkan string dengan spasi, atau kalau enggak kalian bisa pakai gets. Ini kita coba pakai ini dulu ya. Ini 5. Di sini karakter bintang kalimat aku suka desimalnya 8. Nah, kan sudah bisa. Nah, terus kemudian di sini saya akan coba untuk menjelaskan tentang konstanta. Jadi untuk konstanta di sini tuh ada define. Misalnya kan kalau konstanta gitu kan ada di matematika itu ada pi. Nah, kalau pi sendiri itu kan apa namanya? Kayak nggak ada di komputer gitu. Nah, jadi di sini saya coba define pi itu 3,14. Nah, terus kemudian di sini saya komen aja. Di sini saya coba membuat printf, masukkan dari. Di sini mencoba untuk menghitung luas lingkaran pakai pi ya. Terus scanf. Di sini pakainya itu integer, berarti persen i, koma. Terus di sini langsung masukkan aja. Pakai ini saya masukkan lagi luas gitu. Nah, luas sama dengan 2 dikali pi dikali i dikali, kan kalau untuk luas lingkaran kan 2 pi r kuadrat. Kemudian printf luas lingkaran
adalah persen I atau D, terserah. Masuknya ke luas. Nah, jari-jarinya 5. Nah, untuk luas lingkaran di sini itu 157 hasilnya. Terus ya, sekian untuk materi yang tipe data dan konstanta. Selanjutnya kita mau masuk ke perulangan. Ini hapus saja ya. Terus kita coba perulangan. Pertama, integer I. Kemudian untuk perulangan itu ada 3 macam, yaitu ada for, kemudian ada while sama do while. Nah, untuk for ini pertama kita masukkan awalnya dulu. Nah, kita mulai dari berapa, misalnya I sama dengan 1. Kemudian batas maksimalnya itu sampai berapa? Misalkan di sini I sampai dengan 10, kemudian I plus plus. Pakai ini ya. Nah, kemudian printf persen D, koma I. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini ya, udah tercetak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini tuh batasan awalnya dulu, kemudian di sini batas akhirnya, dan ini aturannya mau increment atau decrement. Nah, di sini yang saya contohkan kan increment. Nah, terus kita coba pakai decrement ya. Ini saya enter saja. Misalnya mau dari 10 ke 1. Berarti kan I sama dengan 10, kemudian I lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini kan 10 terus sampai ke 1, kemudian I min 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 min. Kemudian printf persen D, koma I. Nah, di sini udah ya, terbalik 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terus selanjutnya kan tadi udah ada for, kemudian ada while. Jadi kalau for itu kan aturannya ada awalnya, terus ada akhir. Kemudian di sini ada aturannya mau increment atau decrement gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan ulangi. Di sini saya akan menjelaskan perulangan yang bagian while. Jadi untuk while ini perulangannya itu akan terus berjalan jika kondisinya itu benar, memenuhi. Jika kondisinya itu salah, maka dia akan jalan perulangannya. Nah, di sini saya udah masukin variabel C itu Y kecil. Nah, di sini kan jika C sama dengan Y besar atau C sama dengan Y kecil. Terus di sini jangan lupa dikasih kayak counternya. Counternya itu kayak penghitung untuk melakukan perulangannya. Jadi dalam while itu ada kondisi, kemudian ada counternya atau increment atau decrementnya. Jadi di sini coba dijalankan jika Y, nah dia akan jalan terus karena kondisinya benar. Jika misalkan T gitu, nah dia akan berhenti. Nah, selanjutnya
Sini saya akan komen. Kita masuk ke duel. Duel ini perulangannya itu dia akan cetak satu kali, kemudian dia ngecek kondisinya apakah benar atau enggak kondisinya. Nah, jika benar maka dia akan cetak lagi, kemudian ngecek lagi sampai kondisinya itu salah, dia bakal berhenti perulangannya. Nah, di sini kan menunya itu misalkan di sini ada itu kan milih satu. Nah, dia akan ngulang lagi perulangannya. 2 sama 3 juga sama. Misalkan di sini 4. Nah, dia bakal berhenti perulangannya. Jadi kalau while itu perulangannya akan dilanjut sampai kondisinya salah. Kalau dual itu dia bakal cetak satu kali, kemudian ngecek kondisinya itu benar atau salah. Jika salah maka dia akan berhenti. Nah, di sini untuk perulangan duel. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan bercabang. Nah, di sini kan apa namanya? Ada I, ada J. Ini batas awalnya 0, kemudian kurang dari 5. Lalu juga ada K di sini 0, kemudian K kurang dari 5. Kemudian cetak bintang, lalu cetak enter. Nah, jadi di sini untuk J itu ini ya, kan 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kan cetak 5 kali. J itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk K kan cetak 5 kali. Berarti di sini K-nya 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 kali. Nah, untuk misalkan untuk contoh yang segitiga bintang, ini saya komen dulu. Nah, ini masukkan angkanya, misalkan di sini 5. Nah, berarti kan di sini J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan angka-angkanya kan ada 5. Berarti buat J ini buat 5 kali. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian K sama dengan 1, K kurang dari sama dengan J, kemudian K plus plus. Nah, di sini tuh K-nya itu 1 yang pertama, tapi di sini itu batas airnya itu ngikutin J. Jadi kan J kan itu dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makanya di sini K-nya itu kecetaknya itu sesuai dengan ini J-nya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus di setelah cetak bintang itu maka cetak enter. Untuk perulangan bercabang kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian perulangan bersarang. Maaf. Kemudian ini kita akan masuk ke percabangan. Nah, di sini saya akan jelaskan ini bagian percabangannya. Nah, di sini udah saya buat tentang menunya. Nah, di sini jika pilihan itu 1, maka masuk ke menu penjumlahan. Jika pilihannya 2, maka masuk ke menu pengurangan. Begitu seterusnya sampai di sini 4. Kemudian jika tidak ada pilihan gitu, pilihan tidak ada. Kemudian di sini saya akan jelaskan bagian percabangan. Untuk di sini tuh udah saya buat menu.
Jadi jika pilihannya itu 1 maka masuk ke penjumlahan sampai ke 4. Jika tidak ada pilihannya itu maka akan cetak pilihannya tidak ada. Nah, kita coba di sini 1. Nah, masuk menu penjumlahan. Jika 5 pilihan Anda tidak ada. Untuk percabangan if else seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan switch case. Nah, ini switch case ini di sini pakai nama variabelnya, kemudian kita masukkan case-nya. Nah, case-nya ini kan di sini pilihan kan pakai integer. Nah, di sini pilihannya juga ada. Di sini juga ada pilihannya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini untuk jika pilihannya itu tidak terdapat pada menu itu pakainya default. Nah, setiap case ini dikasih break itu supaya perulangannya itu nggak berjalan terus di case-nya. Nah, ini default, pilihan yang tidak ada. Kita coba ya. Misalkan 1, nah masuk menu penjumlahan. Bagaimana jika misalnya tidak dikasih break? Nah, misalkan di sini 1, nah dia akan mengulang. Nah, maka kita beri break. Nah, untuk misalkan menunya yang dipilih itu lebih dari 4, 5, pilihan Anda tidak ada. Begitu untuk percabangan switch case. Untuk percabangan juga ada percabangan bersarang. Untuk percabangan bersarang itu memakai if else. Nah, di dalam if itu bisa juga ada if else juga. Jadi nggak misalnya di sini if, nanti di dalamnya ada if juga, if else juga. Nah, di sini mungkin saya akan kasih contoh. Misalkan di sini printf masukkan angka gitu, misalkan aja. Terus scanf %i, koma, dan angka. Nah, udah ada ya. Nah, di sini if angka sama dengan 1 gitu, maka printf penjumlahan gitu. Kita buat lagi int ang, 1, ang 2. Jadi misalnya di sini saya udah kasih nilai variabelnya itu 5. Di sini ada 2. Hasil sama dengan ang 1 ditambah ang 2. Maka hasil persen D, koma hasil. Misalkan di sini masukkan angka 1. Nah, hasilnya 7. Ini belum saya ini ya. Nah,
misalkan 1, masukkan angka 1, hasilnya 7. Nah, jadi di dalam if ini juga bisa diberi if else lagi. Nah, untuk percabangan bersarang kurang lebih seperti itu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata maupun kekurangan. Terima kasih, tetap semangat belajarnya.